Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Lutfia Amanda dari TPPL 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai toksikologi lingkungan. Pengertian dari toksikologi lingkungan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang efek-efek toksikan atau racun lingkungan terhadap kesehatan makhluk hidup dan lingkungan. Toksikologi lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu xenobiotik alami dan xenobiotik sintetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai xenobiotik alami. Xenobiotik alami dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gunung api. Yang kedua, blooming algae. Yang ketiga, tsunami. Yang pertama, saya akan membahas mengenai gunung api. Pengertian dari gunung api itu sendiri, suatu lubang bumi yang dari lubang tersebut dapat dikeluarkan isi bumi berupa padatan panas, cairan panas, dan gas panas. Bahaya yang ditimbulkan ada dua macam, yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer itu berkaitan langsung dengan letusan. Kalau bahaya sekunder, bahaya yang tidak ditimbulkan secara langsung, yaitu jika turun hujan, maka lahar akan meluncur dan menutup semua yang dilewatinya. Efek dari gunung api yaitu penurunan kualitas lingkungan beredar dengan meningkatnya TSS, kekeruhan, gas beracun, dan mikroba patogen. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai blooming algae. Blooming algae merupakan gejala alam yang berhubungan dengan meningkatnya kesuburan unsur nitrogen dan fosfor di suatu perairan. Efek dari blooming algae adalah penurunan kualitas lingkungan perairan dengan meningkatnya pembusukan ikan, terus meningkatnya VOD dan toksik. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai tsunami. Tsunami merupakan gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh impulsif dari dasar laut berupa gempa bumi, erupsi vulkanik. Efek dari tsunami yaitu penurunan kualitas perairan dengan kontaminasi air garam, pembusukan mayat, meningkatnya VOD dan bakteri patogen. Xenobiotik sintetik yang pertama yaitu limbah industri. Merupakan limbah yang berasal dari aktivitas manusia seperti industri tekstil, tapioka, kulit, pulp, dan kertas. Adapun karakteristik dari air limbah industri. Yang pertama, mengandung logam, logam berat yang tinggi. Yang kedua, mengandung TSS dan TDS yang relatif tinggi. Yang ketiga, mempunyai nilai suhu yang relatif tinggi juga. Xenobiotik sintetik yang kedua yaitu logam berat atau heavy metals. Merupakan terminologi yang umum digunakan untuk sekelompok elemen logam
yang tergolong berbahaya bila masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Sifat dari logam berat yang pertama, non-biodegradable, sehingga mudah terakumulasi dalam perairan. Yang kedua, permanen. Kadar pada sedimentasi tinggi dari air sebagai akibat adsorpsi. Yang ketiga, berbahaya bagi organisme air. Karena bersifat toksik, dapat ditimbulkan oleh logam berat. Yang pertama yaitu berbahaya bagi kehidupan biota air. Yang kedua, berbahaya bagi manusia, bagi kehidupan manusia maksudnya. Yang ketiga, dapat merusak ekosistem perairan. Yang ketiga, bioremoval, merupakan terakumulasinya polutan dalam suatu perairan oleh organisme dan dapat mengcovery polutan tersebut. Adapun pengertian dari bioabsorpsi merupakan kemampuan organisme untuk mengakumulasi logam berat melalui proses metabolisme. Mekanisme dari bioreformer dibagi menjadi 3 proses, yaitu berdasarkan proses metabolisme sel. Yang kedua, proses posisi logam berat. Yang ketiga, proses absorpsi logam berat. Proses bioremoval ada 2, yang pertama aktivitas aptek. Aktivitas aptek itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, terjadi secara simultan dengan konsumsi ion logam untuk pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, bioabsorpsi logam berat terjadi karena akumulasi ion dapat beracun bagi mikroorganisme. Yang ketiga, mikroorganisme toleran terhadap racun ion logam. Toleran terhadap proses bioremoval yang kedua yaitu pasif aptek. Pasif aptek dibagi menjadi 2. Yang pertama, pertukaran ion monovalen dan divalen. Yang kedua yaitu formasi kompleks antara ion logam berat dengan fungsional group. Jenis-jenis logam berat.
Yang pertama yaitu logam timbal atau Pb. Logam Pb2+ merupakan bentuk ion terlarut dan bila bereaksi dengan ion Cl- dalam air, maka akan terbentuk PbCl2. Berhubung ion Cl- dalam air tambak dalam jumlah besar, maka PbCl2 akan terbentuk bereaksi dengan ion Cl- dan membentuk ion kompleks PbCl4 2-. Sumber dari logam timbal yang pertama yaitu pembangkit listrik, keramik, dan limbah industri elektronik. Dari logam timbal yang kalau terhadap lingkungan itu mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Kalau terhadap masyarakat, menurunnya jumlah sel darah merah menimbulkan gangguan pada komponen darah, sumsum tulang, sistem saraf, ginjal, dan kulit. Yang kedua, logam nikel atau Ni. Di dalam perairan berada dalam bentuk Ni2O6 2+, terus dan berwarna hijau. Sumber dari logam nikel yang pertama, pelapisan logam. Sumber tekstil, bahan bakar fosil. Efek dari logam nikel yang pertama terhadap lingkungan, yaitu dapat menurunkan kualitas air, mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Efek dari logam nikel terhadap masyarakat itu dapat terjadi muntah-muntah, diare, pusing, sakit kepala, sesak nafas pada dada. Yang ketiga, logam Zn atau Zn. Jika berada dalam air, dapat berbentuk ZnS atau stalerit. Sumber dari logam Zn itu limbah galvanizer, besi dan baja, kemudian sumber dari pestisida, sumber dari cat warna. Efek logam sel terhadap lingkungan yang pertama yaitu mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Efek logam seng terhadap masyarakat dapat terjadi muntah-muntah, demam, kram perut, dan diare. Yang keempat, logam tembaga atau Cu. Bila berada dalam perairan, dapat berbentuk CuCl2 atau CuNO3 2 kali atau CuO. Sumber dari logam tembaga yang pertama itu limbah manufaktur, dari sumber dari penyulingan minyak, dan sumber dari pestisida, limbah pestisida. Efek logam tembaga terhadap lingkungan yaitu yang pertama penurunan kualitas air, kemudian mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Efek logam tembaga terhadap masyarakat
dapat terjadi muntah-muntah dan diare, lalu gangguan pada sistem darah dan pencernaan. Yang kelima yaitu logam merkuri atau Hg. Jika berada dalam perairan, terdapat dalam bentuk elemen atau metalik. Yang kedua, senyawa organik. Yang ketiga, senyawa anorganik. Faktor-faktor pembentukan metil merkuri. Yang pertama yaitu ada suhu, 2 bahan organik. Yang ketiga ion Cl-. Yang keempat ada pH. Kegunaan dari logam merkuri: dapat melarutkan logam lain, dan dapat membentuk logam paduan atau sering dikenal sebagai amalgam. Sumber dari logam merkuri yaitu berasal dari limbah industri elektronik, yang kedua berasal dari kertas dan pulp, yang ketiga berasal dari pengolahan kayu. Efek logam merkuri terhadap lingkungan yaitu penurunan kualitas air, mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Efek logam merkuri terhadap masyarakat yaitu dapat menjadi kulit memerah, diare berdarah, kehilangan keseimbangan, radang perut, dan gangguan penglihatan. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai toksikologi lingkungan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.